Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saya ucapkan selamat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, di mana amalan yang kita amalkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi mereka yang melaksanakan haji dan umroh. Saya mulai lanjutan dari jilid ketiga, modul B, negosiasi dan persuasi. Mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa membuat orang lain merasa kalah. Negosiasi terjadi setiap hari dalam kehidupan biasa jauh lebih sering dari yang kebanyakan orang sadari. Negosiasi gaji dengan atasan, negosiasi harga dengan supplier atau penjual, negosiasi pembagian tugas dengan pasangan atau rekan kerja. Negosiasi deadline dengan klien, bahkan negosiasi tentang di mana akan makan malam dengan keluarga. Semua ini adalah negosiasi, dan orang yang bisa bernegosiasi dengan baik secara konsisten mendapatkan hasil yang lebih baik dari setiap interaksi ini, tanpa harus berkonfrontasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus merusak hubungan. Modul ini mengajarkan negosiasi bukan sebagai seni manipulasi atau cara untuk mengalahkan orang lain. Negosiasi yang diajarkan di sini adalah negosiasi yang etis dan berbasis prinsip, yang mencari solusi terbaik bagi semua pihak sambil menjaga integritas dan hubungan yang jangka panjang. Karena dalam kehidupan nyata, reputasi sebagai negosiator yang jujur dan adil jauh lebih berharga dari kemenangan jangka pendek yang dicapai dengan cara yang tidak etis. Pertama, negosiasi adalah win-win, bukan zero sum. Kesalahpahaman terbesar tentang negosiasi adalah bahwa ia adalah pertarungan di mana satu pihak harus menang dan pihak lain harus kalah. Pandangan ini membuat banyak orang menghindari negosiasi sama sekali karena tidak ingin terlihat agresif atau tidak mau membuat orang lain tidak nyaman. Padahal negosiasi yang baik justru sebaliknya. Ia adalah proses kolaboratif untuk menemukan solusi yang cukup memuaskan bagi semua pihak sehingga semua orang bisa melangkah pergi dengan perasaan yang baik. Kunci dari negosiasi win-win adalah memahami perbedaan antara posisi dan kepentingan. Posisi adalah apa yang kamu minta secara eksplisit. Kepentingan adalah mengapa kamu menginginkannya, kebutuhan dan nilai yang mendasari permintaan tersebut. Dua orang bisa memiliki posisi yang berlawanan, tapi kepentingan yang sebenarnya bisa sama atau kompatibel. Ketika negosiasi berfokus pada kepentingan, bukan posisi, solusi kreatif yang memuaskan semua pihak jauh lebih mudah ditemukan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip ini mencerminkan semangat Islam terhadap transaksi yang jujur dan memuaskan semua pihak. Poin pertama, bedakan posisimu dari kepentingan yang mendasarinya. Tanya, apa sebenarnya pihak lain butuhkan dari situasi ini? Cari solusi yang memenuhi kepentingan kedua pihak. Bukan hanya satu, hubungan jangka panjang lebih berharga dari kemenangan jangka pendek. Yang kedua, persiapan adalah 80% dari negosiasi. Negosiator yang tidak mempersiapkan diri adalah negosiator yang sudah kalah sebelum mulai. Bukan karena pihak lain lebih pintar atau lebih kuat, tapi karena mereka akan masuk ke situasi tanpa tahu apa yang mereka inginkan, apa yang bisa mereka terima, apa yang pihak lain inginkan, dan apa yang akan mereka lakukan jika negosiator gagal. Semua ketidaktahuan ini akan terlihat jelas dalam cara mereka bernegosiasi dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain.
baik secara sadar maupun tidak. Persiapan yang baik mencakup pemahaman yang jelas tentang dirimu dan tentang pihak lain. Tentang dirimu, apa yang paling kamu inginkan, apa yang masih bisa kamu terima, dan apa batas bawah yang tidak bisa dikompromikan. Tentang pihak lain, apa yang mereka inginkan dari negosiasi ini, apa tekanan yang mereka hadapi, dan seberapa besar kebutuhan mereka terhadap kesepakatan ini. Nah, ini kerangka persiapan negosiasi. Pertama, BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. BATNA adalah apa yang akan kamu lakukan jika negosiasi gagal total. Semakin kuat BATNA-mu, semakin kuat posisimu dan dalam negosiasi. Karena kamu tidak takut negosiasi gagal jika kamu punya alternatif yang baik. Selalu ketahui BATNA-mu sebelum masuk ke negosiasi apapun. Zona kesepakatan yang mungkin, identifikasi rentang antara tawaran terbaikmu dan batas minimum yang bisa kamu terima. Perkirakan rentang yang sama untuk pihak lain. Area tumpang tindih antara dua rentang ini adalah zona di mana kesepakatan mungkin terjadi. Ini template-nya. Nah, bagi yang ingin buku ini bisa hubungi nomor WA saya. Yang ketiga, seni mendengarkan dalam negosiasi. Paradoks negosiasi yang paling sering diabaikan adalah bahwa negosiator yang paling efektif bukan yang paling banyak berbicara, tapi yang paling banyak mendengarkan. Karena informasi adalah kekuatan terbesar dalam negosiasi. Dan informasi paling berharga hampir selalu diungkapkan oleh pihak lain ketika kamu memberi mereka ruang dan kesempatan untuk berbicara. Setiap kali kamu berbicara, kamu hanya memberi informasi. Setiap kali kamu mendengarkan, kamu menerima informasi. Jadi orang terkadang mendengar lebih banyak itu lebih baik daripada berbicara lebih banyak dalam beberapa kondisi. Mendengarkan dalam konteks negosiasi bukan hanya menunggu giliran berbicara. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk benar-benar memahami apa yang disampaikan pihak lain, termasuk apa yang tidak secara eksplisit dikatakan, emosi yang ada di balik kata-kata, dan kebutuhan yang tersembunyi di balik permintaan yang disampaikan. Informasi-informasi ini adalah kunci untuk menemukan solusi yang benar-benar memuaskan semua pihak. Biarkan pihak lain berbicara lebih banyak. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong penjelasan lebih. Rasakan apa yang didengar untuk memastikan pemahaman yang benar. Perhatikan apa yang tidak dikatakan. Keheningan dan kebimbangan juga menyampaikan informasi. Jangan menyiapkan respon saat orang lain sedang berbicara. Fokus mendengarkan dulu. Keempat, teknik persuasi yang etis. Persuasi adalah seni menyampaikan pandanganmu dengan cara yang membuat orang lain secara sukarela mau mempertimbangkan dan menerimanya. Ini fundamentally berbeda dari manipulasi yang memaksa atau menipu. Persuasi yang etis menghormati kebebasan orang lain untuk membuat keputusan mereka sendiri. Ia hanya memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan dengan cara yang paling mudah dipahami dan paling mudah diterima. Ada beberapa prinsip psikologi sosial yang sudah terbukti tentang bagaimana manusia membuat keputusan dan apa yang mempengaruhi mereka. Memahami prinsip-prinsip ini memungkinkan kamu untuk berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih efektif, bukan untuk memanipulasi orang, tapi untuk memastikan pesan yang baik bisa tersampaikan dengan cara yang baik pula. Nah, ini yang pertama, prinsip resiprositas. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk membalas kebaikan yang diterima. Dalam konteks negosiasi dan persuasi yang etis, mulailah dengan memberi nilai atau kebaikan yang tulus tanpa mengharapkan balasan langsung. Hubungan yang dibangun di atas fondasi ini jauh lebih kuat dan lebih tulus. Kedua, prinsip konsistensi. Orang cenderung bertindak konsisten dengan komitmen yang sudah mereka buat. Mulai dengan mendapatkan persetujuan kecil yang mudah, lalu
secara bertahap mengarah ke komitmen yang lebih besar. Pastikan proses ini transparan dan jujur. Bukan untuk menjebak, tapi untuk membangun kesepakatan secara bertahap. Prinsip otoritas. Orang lebih mudah mempercayai dan mengikuti pandangan dari orang yang dianggap memiliki keahlian atau kredibilitas yang relevan. Bangun kredibilitasmu melalui pengetahuan yang nyata dan rekam jejak yang terbukti, bukan hanya melalui klaim atau gelar. Yang berikutnya, prinsip kelangkaan. Orang lebih menghargai sesuatu yang langka atau yang ketersediaannya terbatas. Dalam konteks persuasi yang etis, jika memang ada batasan waktu yang batasan waktu atau ketersediaan yang nyata, komunikasikan dengan jujur. Jangan menciptakan kelangkaan palsu untuk menciptakan tekanan yang manipulatif. Jadi ini penjelasan yang benar ya, cara yang benar. Kelima, negosiasi gaji dan nilai diri. Negosiasi gaji adalah salah satu negosiasi yang paling berdampak dalam kehidupan finansial seseorang. Tapi juga salah satu yang paling sering dihindari karena terasa tidak nyaman atau tidak sopan. Padahal penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang bernegosiasi gaji mendapatkan kompensasi yang secara signifikan lebih tinggi sepanjang karir mereka dibanding yang langsung menerima tawaran pertama. Karena atasan hampir selalu menawarkan angka yang lebih rendah dari budget yang sebenarnya tersedia, sambil berharap ada yang mau bernegosiasi. Kunci negosiasi gaji yang sukses bukan keberanian untuk meminta angka yang besar, tapi persiapan yang matang dan cara penyampaian yang menunjukkan nilai yang nyata yang kamu berikan, bukan sekedar kebutuhan finansialmu. Atasan tidak membayarmu berdasarkan berapa besar kebutuhanmu. Mereka membayarmu berdasarkan berapa besar nilai yang kamu bawa. Langkah negosiasi gaji. Riset terlebih dahulu berapa standar gaji untuk posisi dan skill yang setara di pasar ini. Dokumentasikan pencapaianmu, angka dan hasil yang nyata yang bisa dikuantifikasi. Tentukan target, angka yang kamu minta, angka yang ideal, dan batas bawahmu. Biarkan pihak lain menyebut angka pertama jika memungkinkan. Respon tawaran pertama dengan jeda dan pertanyaan, bukan langsung menerima atau menolak. Counter dengan angka yang didukung oleh data riset dan pencapaian nyata. Jika gaji tidak bisa dinaikkan, negosiasikan benefit lain, fleksibilitas, pengembangan, atau bonus. Keenam, menghadapi negosiator yang tidak jujur. Tidak semua negosiasi terjadi dengan pihak yang beretikat baik dan berprinsip. Ada taktik-taktik manipulatif yang umum digunakan dalam negosiasi oleh pihak yang lebih mengutamakan kemenangan jangka pendek daripada hubungan jangka panjang. Mengenali titik-titik ini, ada cara untuk tidak terjebak olehnya. Bukan untuk membalas dengan taktik yang sama, tapi untuk tetap menjaga posisi yang kuat sambil mempertahankan integritas. Tekanan waktu buatan. Tanda penawaran ini hanya berlaku hari ini. Saya punya pembeli lain yang sudah siap. Cara menghadapi. Verifikasi apakah tekanan itu nyata. Jika tidak bisa diverifikasi, ambil waktu yang kamu butuhkan. Keputusan yang baik tidak perlu dibuat terburu-buru. Kedua, good cop, bad cop. Tanda, satu pihak bersikap agresif, pihak lain bersikap ramah dan membelamu. Ini adalah taktik yang dirancang bersama. Cara menghadapi, kenali polanya. Jangan membuat konsensi karena merasa diselamatkan oleh good cop. Anchoring ekstrim. Anchoring ekstrim. Tanda membuka dengan angka yang sangat jauh dari yang masuk akal untuk membuatmu merasa angka tengah yang sebenarnya menguntungkan mereka, terasa seperti kompromi yang baik. Cara menghadapi, jangan biarkan anchor mereka mempengaruhi evaluasimu. Kembali ke riset yang data yang sudah kamu persiapkan. Gertakan, tanda ancaman untuk membatalkan kesepakatan, membawa masalah ke tingkat yang lebih tinggi.
atau konsekuensi buruk yang dilebih-lebihkan. Cara menghadapi evaluasi, apakah gertakan itu nyata? Ingat batenamu, orang yang punya alternatif yang baik tidak mudah digertak. Ketujuh, ringkasan dan komitmen model B. Yang pertama, filosofi negosiasi win-win dan perbedaan posisi versus kepentingan. Kerangka persiapan negosiasi termasuk batena dan zona kesepakatan. Teknik mendengarkan aktif dalam konteks negosiasi. 4 prinsip persuasi yang etis, langkah-langkah konkret negosiasi gaji, cara mengenali dan menghadapi taktik negosiasi yang tidak jujur. Ini jawaban, ini tugas bisa diisi. Baik, modul B sudah selesai, insya Allah kita lanjut ke modul C. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian.